Selanjutnya mengenai pola-pola kelekatan pada emosi. Pola kelekatan sendiri merupakan kecenderungan individu dalam berelasi dengan individu lain yang memiliki arti tertentu yang lebih bersifat emosional atau afektif. Apabila figur kelekatan seperti orang tua ataupun pelatih maupun memberikan skor attachment kepada individu, maka untuk seterusnya individu tersebut cenderung akan mencari mereka setiap kali dirinya mendapat masalah atau berada dalam situasi tertekan. Pola sendiri terdiri dari pola kelekatan aman. Adapun ciri-ciri dari kelekatan aman sendiri yaitu mempunyai model mental diri sebagai orang berharga, penuh dorongan, dan mengembangkan model mental orang lain sebagai orang yang bersahabat, dipercaya, responsif, dan penuh yang positif terhadap kompetensi sosial dan hubungan romantis yang saling mempercayai. Selanjutnya tentang pola kelekatan cemas. Orang dengan pola kelekatan cemas mempunyai karakteristik model mental sebagai orang yang kurang perhatian, kurang percaya diri, merasa kurang berharga, dan memandang orang lain itu mempunyai komitmen rendah dalam hubungan interpersonal, kurang asertif dan merasa tidak dicintai oleh orang lain, serta kurang bersedia untuk menolong dan ragu-ragu terhadap pasangan dalam hubungan romantis. Pola kelekatan cemas akan mengembangkan berbagai kecemasan terhadap diri dan terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu tentang pola kelekatan menghindar. Pola kelekatan menghindar ini yaitu mempunyai model mental diri sebagai orang yang skeptis, curiga, dan memandang orang sebagai orang yang kurang mempunyai pendirian, dan model mental sosial sebagai orang yang merasa tidak percaya pada kesediaan orang lain, tidak nyaman pada keintiman, dan ada rasa takut untuk ditinggal. Pola kelekatan menghindar akan mengembangkan prasangka-prasangka yang muncul tentang dirinya dan orang lain. Untuk poin selanjutnya yaitu poin yang C, di situ ada faktor yang mempengaruhi kelekatan. Apa saja sih faktor-faktornya? Di sini saya mengambil menurut Erik Erikson, yang dimana seorang bapak psikologi perkembangan yang berpendapat bahwa ada beberapa faktor gangguan kelekatan. Yang pertama yaitu perpisahan yang tiba-tiba antara anak dengan orang tua. Di sini dicontohkan sebagai orang tua yang dirawat di rumah sakit dalam jangka lama, yang dimana anaknya hidup sendiri tanpa orang tua karena sebab-sebab lain. Faktor yang kedua, penyiksaan emosional atau fisik. Di sini, di mana sistem pendidikan yang tradisional yang seringkali menggunakan cara hukuman, baik fisik maupun emosional, untuk mendidik dan mendisiplinkan anak. Orang tua sering bersikap menjaga jarak, dan bahkan ada yang membangun image menakutkan agar anak hormat dan patuh pada mereka. Yang ketiga yaitu problem psikologis yang dialami orang tua atau pengasuh utama. Orang tua yang mengalami problem emosional atau psikologis sudah tentu membawa pengaruh yang kurang menguntungkan bagi anak ya. Di sini hambatan psikologis misalnya yaitu gangguan jiwa, depresi, atau problem stres yang sedang dialami orang tua, tidak hanya membuat anak tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tetapi membuat orang tua juga kurang peka terhadap kebutuhan dan masalah si anak. Untuk faktor yang selanjutnya, problem neurologis atau syaraf, yang dimana gangguan saraf yang dialami anak bisa mempengaruhi proses persepsi atau pemrosesan informasi anak tersebut, sehingga ia tidak dapat merasakan adanya perhatian yang diarahkan kepadanya. Untuk faktor yang terakhir yaitu pengasuh yang tidak stabil, yang dimana pengasuhan yang melibatkan terlalu banyak orang, sering bergantian, tidak menetap oleh satu orang atau dua orang. Oke, teman-teman tadi sudah menyimak ya mengenai pemaparan materi kita dari kelompok 3 tentunya. Mungkin teman-teman masih belum paham atau masih
bingung bisa ditanyakan langsung kepada kelompok kami, atau mungkin teman-teman yang ingin menambahi mengenai materi kita juga dipersilahkan. Nah, mungkin itu dari kami. Dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memberikan pemaparan atau presentasi kami masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.